Misale diwakilno ya. Wis tak wakilno nang awakmu ya. Ya wis, mari ngono. Kobil tu nikah oh dirapi dhewe kok. Dirapi dhewe iku Ditekung koncone iki. Nikungnya tapi yo halus. Kobil tuh nikah Tempat yang tepat untuk berbagi. Ini ketika kok semisal bertemu dengan orang kitabiah, wanita kitabiah, kemudian nggak tahu sebenarnya orang tuanya ini kitabi itu apa ya, new member atau old member. Ya. Oke. Dia keturunan. Jadi keturunan atas-atasnya itu memang biket biyen itu wis memegang teguh ajaran daripada Nabi Isa atau Nabi Musa, atau hanya new member. Barusan. Jadi Loginan baru ya. Loginan baru lah. Ya, misal wis ono zaman Nabi Muhammad karena sebelumnya enggak beragama ya, atau kafir istilahnya ya. Kemudian dia masuk agama kitabiah, mengikuti Injil atau Taurat. Lagi kan yo new member. Gak iso. Kayak gini nggak boleh dinikahi. Berarti secara keturunan dia nasabnya jelas. Nenek moyangnya atau kakek buyutnya sudah menjadi umatnya Nabi Isa. Macam bener lo ya. Soalnya aku sempat punya beberapa literasi dan referensi itu menyatakan iku wis gak ono saiki ngono lho. Karena ya, kalau misalnya kita biar kholiso, pasti dia membenarkan kenabiannya Nabi Muhammad. Contoh, Ibu Bukhaira. Terus Maru Sayyidah Khadijah. Iya. Itu kan Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang mengikuti agama Isa. Dari ponakane Waraqah bin Naufal sing penginjil anjene. Injil memang. Lah iya kan. Tapi kan ori, Pak. Lah iya, apakah sing kayak gitu? Lah makanya tadi kan ada istilah kholisoh di situ. Kholisoh itu dia harus memang benar-benar murni, mengimani ajaran Taurat atau Injil. Otomatis ya logikanya gini, karena Taurat dan Injil sama-sama dari Allah, kan nggak mungkin ada perubahan. Ya, dan berarti pastinya kalau zaman saiki wis 1400 tahun setelah hijrah Nabi. Ya kan berarti kudunya dia menerima iman Islam. Kan. Ketika kholiso loh ya. Kholiso. Makanya kalau menurut saya pribadi, untuk kita biar kholiso di zaman sekarang itu ya nggak ada lah. Soalnya terlalu sulit untuk melacaknya. Deteksinya angel. Nah, itu. Makanya nanggono kata-kata kita biah kholisoh kok seumpama semisal buyut-buyute iku asli kita biah. Ternyata salah satunya pernah menikah dengan katakanlah yang beragama Majusi. Ya. Atau beragama yang lain, tidak beragama semisal. Itu kan enggak kholisoh sudah. Enggak murni. Jadi murni ku yo dari laki-laki perempuan iki ya tetap pemegang ajaran nabi-nabi terdahulu kitabiah, yakni Injil dan Taurat, sampai si perempuan yang mau dinikah ini tadi, bawarat kitabiah itu konsekuensi ini. Jadi nggak angger orang beragama gawan Nabi Isa atau Nabi Musa loh ya, tapi kholiso. Tapi ada ketentuan kholiso. Makanya kan kemarin sempat ada fatwa MUI itu kan, yang mana untuk sekarang kan nggak boleh menikahi yang muslim. Ya nonis. Lah, itu ya cocok. Memang secara logika kan ya sulit untuk ditemukan kitabiah sekarang. Tadi kan diomongin kitabiah kholisoh itu ajaran dua nabi loh. Nabi Isa sama Nabi Musa. Padahal kitab suci yang diturunkan ada 4. Ya. Quran, Injil, Zabur, Taurat, Zabur. Bagaimana dengan Zabur? Nah, jadi gini, memang istilah kitabiah itu diperuntukkan untuk para pengikut atau pengamal dari Injil dan juga Taurat. Nah, untuk kitab-kitab yang lain itu nanti tidak bisa dikatakan kitabiah. Semisal dia ikut agamanya Nabi Daud, pengamal ajaran Zabur. Nah, itu nanti nggak bisa dikatakan kitabiah. Karena
secara penurunan kitab kepada para nabi ini yang berisi dengan syariat itu dimulai dari Taurat, Injil dan juga Quran. Untuk yang sebelum itu lebih pada hikmah dan juga mauidhah. Dan berarti untuk yang menerapkan sokof Nabi Ibrahim ya bisa ya? Nggak bisa. Soalnya itu mang karena di dalam selain daripada ketiga kitab ini Taurat, Injil, Quran, itu ya isinya itu terbatas pada hikmah dan juga mauidhah. Jadi nggak ada syariatnya ya? Nggak ada syariatnya. Bon, itu tadi mengenai syarat-syarat rukun pertama perempuan, yakni syarat-syaratnya 4 tadi kan. Nah, sekarang menginjak pada suami, rukun kedua. Rukun kedua ya. Jadi suami ini nanti kalau ketika pernikahan bisa sah, harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dicapai. Oke. Sampeyan noleh merono sih ya, atau balasi konsumen. Siap. Balasi konsumen. Jadi walaupun gini gak gimmick iki asli. Asli. Butuh bales. Nafkah, Pak. Wajib. Bon. Untuk suami itu syaratnya ada 3. Malah lebih sedikit dibandingkan perempuan. Yang pertama tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi zauji ay wa syurita fi zauji ta'yinun. Yani yang pertama harus ta'yin. Ta'yin itu apa? Ya menertentukan, Pak. Sing emang sing apa jenenge padha karo wali ya. Iya, dadi ya gak oleh ketika enggak menertentukan ngono. Kan soalnya ngene, si kabul dari pihak laki-laki kan ada kalanya dia sendiri, ada kalanya orang lain. Diwakilkan, ya kan? Lah, makanya harus ada ta'yin di sini biar enggak terjadi kesalahpahaman. Misale diwakilno ya. Wis tak wakilno nang awakmu ya. Ya wis, marono. Kobil tu nikah dirapi dhewe kok. Dirapi dhewe iku tekung kancane iki. Nikunge tapi yo alus. Kobil tu nikah Lah, itu ta'yin itu penting. Makanya baik laki-laki atau perempuan itu nanti harus ada ta'yin ketika menikah. Gak oleh hanger, gak oleh random. Itu yang pertama. Yang kedua, adamu mahromatin lil makhtubah tahtahu. Adamu mahromatin. Dia tidak memiliki mahram, status mahram, baik dengan dirinya sendiri, ya, atau dengan wanita-wanita yang sudah dinikahi. Semisal di bojo telu, ya. Bojo keempat itu adalah Allah takuna tahtahu arbaun minaz zaujat siwal makhtubah. Jadi saat pernikahan ini si suami nggak boleh sudah punya istri 4. Oh ya. Oke. Baik itu istrinya masih sah atau salah satu istrinya dalam masa iddah. Proses tidak sah. Iya. Jadi ketika seumpama wong lanang pengen ketok gagahe ngono. Iya. Aku tak rabi 5 langsung dalam satu akad. Saya terima nikahnya si A, si B, si C, si D ya. Dengan mas kawin ngene dibayar tunai gitu ya. Itu nanti menjadi tidak sah ketika bersamaan dalam satu akad. Untuk diri-diri ya. Iya. Karena apa? Maksimal seseorang ini diperbolehkan poligami kan 4. Iya. Ketika kok 5 orang wanita diakati dalam satu akad, ini nanti nggak ada yang sah. Sita, bisa dah. Bisa dong. Berarti wong tuane ngekeki wakil nang ngene iki berarti langsung bres. Berarti langsung bres. Aku bayangno mek wong sitok-sitok sik ngenteni iki yo ngono. Antri sik. Sik yo ngono baru dijawab sitok kan gak iso. Kan diwakilkan jadi satu nanti. Lah iya, kan akhirnya caranya diwakilno. Soalnya kan ono keterangan ketika kamu akad gak oleh melebihi 1 nafas. Iku memang ketentuan yang ngono. Tadi ben ketok, wah gagah rabi langsung 5 ya gak sah. Tapi jawabnya ngene kok, kabil tu nikah masih jitok sing durung. Papat lho padahal iku. Domire keliru. Iya. Ternyata sing dinikah jamak. Gak nyambung. Malah mek situ iku. Gak sesuai iku Mbak Siko teh. Iya. Oke. Nah, kemudian atau dibalik diakati satu persatu. Kayak emang wali ini ada 5 orang wali ya pengen ngerabi wong wedok 5 ya
diakati satu persatu. Maka nanti akad 1 sampai ke 4 ini sah. Akad yang kelima ini tadi tidak sah. Nah, jadi gak usah sangar-sangaran lah rabi ndukure papat. Lah iya. Maksimal iku 4 ngono lho. Apalagi misale juga ketika 4 udah sing situ dipegat. 2 hari kemudian langsung ngakati gak oleh. Soalnya masih masa iddah ya. Masih masa iddah. Nah, itu syarat bagi suami. Lah, di sini berbeda dengan syarat perempuan dalam hal agama. Kalau laki-laki muslim menikahi kitabiah itu boleh. Sah. Berarti ya kitabiah yang khalisah ya, murni. Tapi kalau dibalik, seorang kitabi menikahi wanita muslimah ini nanti menjadi tidak sah. Nah, jadi ada perbedaan mengenai calon laki-laki dan calon perempuan itu dalam hal agama. Kalau si cowoknya itu Islam, perempuannya itu kitabiah murni, itu nanti sah. Tapi kalau dibalik itu menjadi tidak sah. Otomatis tidak sah. Ketika itu terjadi berarti pernikahannya gak sah, Mas. Secara fikih. Lah iya, ketika gak sah kan turunannya anaknya adalah ya turunan dari pernikahan tidak sah itu nanti apa bisa dikatakan ngono lho Mas ya. Asal usulnya kayak ngono ya Buffalo meeting. Makanya kumpul kebo. Buffalo meeting. Masuk sih. Kertas sih kok tadi nih. Oh iya. Sak tombok. Buffalo meeting. Ya memang ketentuan yang ngono Mas. Dadi makanya pernikahan ini dijaga betul oleh syariat. Kenapa? Karena menjaga urusan hukum-hukum yang enggak hanya berhenti pada nikah saja. Pada simple laki-laki dan perempuan, tapi juga hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Contoh anak tadi. Kemudian warisan. Nah, ini kan berhubungan erat dengan sebuah pernikahan. Jadi apa sih nikah kok syaratnya akeh ribet dan lain sebagainya. Ini apa sebenarnya menjaga. Makanya dalam konstitusi syariah itu salah satu dari tujuan syariat itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Penting itu. Karena kadang-kadang banyak juga praktek yang atau fakta nasab menentukan nasib. Walaupun nggak semuanya. Semuanya lah. Kan misalnya khusus-khusus juga bisa dibahas dong. Iyalah. Umumnya dong. Iya, umumnya piye lah ya. Nah, enak nek khusus dibahas enggak ada ono sing iri kan ya sawangan. Iya, contohnya nasabe wis mugi, anake minimal pasti kepomo lah. Iya, gak kesia-sia. Iya, normali. Walaupun sing kesia-sia ya ono. Iku khusus. Iya, khusus. Kepengin ketemu nang sinetron sak korap. Ngono ae, gak perlu mencontohkan ya. Gak usah. Nah, iku enggak nih dalam salah satu kaidah fikih itu dikatakan seperti ini. Al aslu fil abdo at-tahrim. Asal daripada wudu farji itu adalah haram. Lah keharaman ini nanti bisa hilang dengan adanya akad nikah. Dan harus dihati-hati. Kehati-hatian dalam permasalahan wudu, masalah farji, masalah kelamin itu lebih diperhatikan dibandingkan dengan yang lain. Misal gini, ada orang yang dipaksa, sampean nek gak mangan badang tak pateni. Badang haram kan ya? Sampean gak makan bangkai, saya bunuh. Lah ini secara legal syara itu kita boleh memakan bangkai tersebut sekadarnya. Yang penting menggugurkan ancaman. Ada ancaman kan? Darurat. Maksudnya kategori seperti itu. Tapi kalau semisal contoh sama dikarungi celurit, kamu nek gak kentu, nek gak zina dengan si A, kamu saya bunuh. Lah ini kalau dalam syariat, ya mending dibunuh. Nah, sak munune loh ya. Sampai sak munune menjaga kehati-hatian dalam. Maksudnya ojo batang lah, kurang ekstrim. Babi ya. Misalnya dikalungi celurit, panganan babi iki, lek kamu tak pateni, itu iso dadi halal babine toh.
bukan halal lah, ada rukhsah. Oh iya, ada rukhsah. Bukan babinya lah halal, tapi kamu tidak mendapatkan dosa karena memakan itu tadi. Masuk kategori darurat. Darurat, karena urusan nyawa. Tapi lah urusan farji. Urusan farji nggak bisa. Nggak bisa. Tuk no nyawamu dhisik. Ya wes, mendingan mati gomel malaikat daripada kamu kendu. Logikanya ulama itu ngene, Pak. Karena secara logika fikih itu nggak bisa dikatakan orang terpaksa berzina. Dipaksa wong lanang ya. Baik laki-laki atau perempuan. Apa meneh wong lanang? Apalagi wong lanang. Soalnya apa? Berdirinya zakar, kelamin itu bangun. Iku wes nggak bisa dikatakan dipaksa loh, Pak. Terancam loh, Pak. Terangsang pasti ya. Terangsang iya. Terancam enggak dong. Lah, kalau perempuan, itu kok dia itu juga nggak bisa diposisikan dia terpaksa itu enggak. Kecuali diperkosa kita nggak bahas ya. Ya. Nah, misal perempuan dipaksa kamu harus berzina dengan dia, akhirnya dia berzina mau. Nah, ini secara logika fikih yo gak iso. Soalnya apa? Ketika ada silaturahim kelamin itu ya si laki-laki berdiri, si perempuan itu ada istilah apa? Tawaroni syahwat. Tawaroni syahwat itu naiknya syahwat. Nah, naiknya nafsu. Lah ini loh, kalau dalam fikih itu sudah bisa menggugurkan yang namanya ancaman tadi. Makanya nggak bisa dikatakan masih dalam kondisi sadar dan nyaman ya berarti. Kecuali pemerkosaan ya. Kecuali pemerkosaan kan kita akan bahas kan ya. Kan satu pihak toh. Jadi maksudnya ini perzinahan karena ancaman. Yang dijatuhkan kan ngono. Bukan yang dipaksa sing dicopekeli ngono kan. Itu kan maksudnya pemerkosaan. Iku berarti kan dek gunung. Makanya dalam masalah farji kembali tadi yo gak iso. Masalah farji yo apa kita harus lebih berhati-hati. Nah, soalnya hubungannya wakah iku kok. Warisan. Sampean mati, anaknya iku enggak sah secara syara. Dan enggak boleh dapat. Boleh. Nah, kemudian mengenai masalah pernikahan. Ketika anaknya cewek hasil zina, si laki-laki kan nggak ada hak untuk jadi wali. Ya boleh. Nah, kemudian seumpama dari anak zina, ini secara fikih kan boleh si laki-laki yang menghamili tadi menikahi anak zinanya. Oh iya. Karena kan di luar pernikahan sah. Di luar pernikahan sah. Lah makanya harus lebih diperhatikan kehati-hatiannya dalam permasalahan butuh. Makanya diatur dalam nikah iki mang. Cek salah kabeh ngono iku. Repot kan salah kabeh ya. Salah kabeh karena bijine. Salah kabeh. Nol. Iya. Salah tutuk kene, mudune iso salah terus iki kok. Iya. Terus. Hubungannya banyak gitu, merembeti akeh. Sementara kalau tadi semua dipaksa makan babi kan enggak ada hubungan lagi. Iya sih. Paling pola kene kok membersihkan najis mubalaghah dibasuh 7 kali, salah satu dengan debu, selesai kan. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.